Halo teman-teman, kembali bersama teman sekelas. Masih tentang fluida statis. Kali ini kita akan belajar hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini mudah kalian jumpai di sekitar kalian. Kalian pernah bikin teh yang pakai kantong? Nah, pada saat kantong teh mulai tercelup ke air, kalian tentu merasakan bahwa teh ini lebih ringan daripada saat masih di udara. Ternyata, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas, sehingga benda kehilangan sebagian beratnya. Gaya ke atas ini disebut gaya apung. Gaya apung ini dikerjakan oleh zat cair kepada benda. Munculnya gaya apung adalah konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman benda. Karena berat benda di air itu adalah berat benda yang sebenarnya atau saat di udara yang dikurangi dengan gaya apung, maka persamaannya adalah berat di air sama dengan berat di udara dikurang gaya apung. Artinya, gaya apung itu kaitannya dengan berat benda adalah gaya apung sama dengan berat di udara dikurang berat di air. Persamaan ini tadi itu baru menjelaskan hubungan gaya apung dengan gaya-gaya lainnya yang memenuhi hukum Newton. Selanjutnya kita coba rumuskan gaya apung itu sendiri. Kita bisa mulai dengan membayangkan sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis ρ. Hop, sudah jadi ya. Nah, agar lebih mudah dalam menganalisisnya, kita gunakan silinder sebagai bendanya. Silinder tersebut memiliki tinggi H, luas alas, dan tutupnya sama, yaitu A. Karena silinder berada dalam zat cair, berarti silinder menerima tekanan hidrostatis. Di bagian tutup silinder, tekanan hidrostatisnya adalah P1. Nah, masih ingat kan rumus tekanan hidrostatis? P1 ini berarti sama dengan ρ dikali G dikali H. Gaya yang berhubungan dengan tekanan P1 ini kita namakan F1. Berdasarkan konsep tekanan, F1 ini sama dengan P1 dikali A. P1 kita substitusi dengan rumus tekanan hidrostatis, sehingga F1 sama dengan ρ dikali G dikali H1 dikali A1. Arah F1 tegak lurus terhadap tutup silinder atau ke arah bawah. Selanjutnya, untuk tekanan pada alas silinder, perumusan gaya yang bekerja juga sama seperti pada tutup silinder tadi, sehingga bisa langsung saja kita tuliskan bahwa F2 sama dengan P2 dikali A, atau F2 sama dengan ρ dikali G dikali H2 dikali A2. Resultan dari kedua gaya ini, atau F1 dan F2, adalah gaya apung. Jadi, FA sama dengan F2 dikurang F1. Karena posisi alas silinder lebih dalam daripada posisi tutup silinder, berarti nilai F2 lebih besar daripada nilai F1. Selain itu, karena benda ini silinder, berarti luas tutup sama dengan luas alas. Artinya A1 sama dengan A2. Persamaan terakhir ini tadi bisa kita substitusi menjadi FA sama dengan ρ G H2 A dikurang ρ G H1 A. H bisa kita keluarkan menjadi FA sama dengan ρ dikali G dikali A dikali H2
dikurang H1. Coba lihat pada gambar, ternyata selisih kedalaman alas dan tutup itu adalah tinggi dari silinder. Berarti persamaan terakhir ini tadi menjadi FA sama dengan Rho dikali G dikali A dikali H. AH ini adalah rumus dari volume bendanya. Bendanya tercelup semua, berarti luas penampang dikali tinggi benda sama dengan volume benda yang tercelup, sehingga persamaannya menjadi FA sama dengan Rho dikali G dikali VBF. VBF ini artinya volume benda yang ada di dalam fluida. Persamaan ini menunjukkan bahwa gaya apung berbanding lurus terhadap volume benda tercelup. Semakin besar bagian benda yang masuk ke dalam zat cair, maka semakin besar pula gaya apung yang diterimanya. Kita beralih ke gambar yang lain. Untuk persamaan gaya apung yang sudah kita dapatkan tadi, diingat terus ya. Misalkan silinder tadi dicelup ke zat cair yang mengisi penuh suatu wadah. Akibatnya, ketika silinder memasuki zat cair, ada sebagian volume zat cair yang tumpah. Ini bisa kalian coba sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada air yang dipindahkan karena ada benda yang menggantikannya. Berarti volume benda yang tercelup tadi sama dengan volume air yang pindah atau tumpah tadi. Sekarang kita lihat kembali persamaan terakhir tadi. Jika kita perhatikan, ada besaran massa jenis fluida dan volume benda yang tercelup. Perkalian dua besaran ini menghasilkan besaran yaitu massa. Ingat pada persamaan massa jenis, massa sama dengan massa jenis dikali volume. Karena massa jenisnya tadi adalah massa jenis fluida dan volume benda yang tercelup sama dengan volume fluida yang tumpah, maka massa ini adalah massa fluida, sehingga diperoleh persamaan gaya apung sama dengan massa fluida dikali percepatan gravitasi. Massa fluida dikalikan percepatan gravitasi ini nampak seperti rumus apa ini? Yap, ini adalah hukum 2 Newton, dan ini adalah rumus dari berat air. Artinya, gaya apung itu sama dengan berat air. Bukan berat air keseluruhan ya. Jadi, berat air yang mana? Ya, berat air ini adalah berat air yang tumpah tadi. Inilah yang kemudian menjadi bunyi dari hukum Archimedes. Jadi, gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan. Bunyi dari hukum Archimedes sendiri lengkapnya adalah gaya apung atau gaya ke atas yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu dia untuk materi hukum Archimedes. Kita akan lanjutkan pembahasan fluida statis di video selanjutnya. See you.